Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di video part selanjutnya dari pematerian tentang Odoo. Nah, kali ini kita akan membahas satu tools yang ada terdapat Odoo atau satu modul. Yang pertama adalah inventory atau eh, penyimpanan atau dalam perusahaan biasa, disebut juga adalah gudang. Ini ada inventory. Mari kita pelajari apa aja yang ada di dalam, tools-tools atau modul inventory ini seperti apa sih? Ya. Nah, pertama kali masuk, maka, kita ini adalah gudang kita, di mana, pertama ada 4 pos di sini. Yang pertama adalah yang udah diterima, receipt, atau yang sedang dalam pengiriman, kemudian, yang ada dalam pos order, atau yang ada sedang dalam pabrik. Nah, melalui tools ini, kita bisa melihat saat ini proses apa sajakah yang sedang dilakukan. Di dalam studi kasus kopi aja ini, saat ini, dalam penerimaan tuh tidak ada yang diproses. Delivery pengantaran juga tidak ada yang diproses, post order juga tidak ada. Ada satu nih dalam produksi sedang proses. Ini akan update terus, misalnya ketika ada pembelian di sales atau, ada penjualan tadi di sales atau pembelian bahan baku, nanti akan bisa kita tahu, oh ternyata, sudah diterima, masih di jalan, atau masih diproduksi sama kita sendiri. Nantinya ini akan kita lihat nih, kalau sudah ada misalnya resep yang diterima, kita lihat. Dan ini adalah, eee, hal-hal yang udah diterima nih dari petani kopi, sudah down semua nih statusnya. Misalnya toko grosir serba ada. Oh ternyata, di bagian, bahan baku habis ada pembelian nih pada tanggal 27 jam sekian, belinya di grosir ini, beli di grosir serba ada, yang dibeli ada minyak goreng 10 buah, gula aren 10, susu 10, mineral water 10, ini. Ya, kemudian balik lagi, begitupun yang ada di lain-lainnya. Nah, namun sebelum itu, langkah pertama yang harus kita ada dalam memulai gudang baru, ini kan gudang baru nih, kita harus melengkapi produk-produk kita terlebih dahulu dengan klik produk sini. Nah, ini adalah produk-produk yang terdapat di dalam gudang. Jadi, di dalam kopi aja ini, oh ya, mau mengingatkan bahwa di dalam gudang ini bukan hanya produk yang kita jual, tapi produk yang kita jadikan bahan baku, kemudian, eee, kayak misalnya, inventory kita, kayak meja atau dan lain-lainnya, itu harus diarsipkan di inventory ini. Misalnya di sini di toko biji kopi kita, ada air, kemudian biji kopi arabica, terus cappuccino, cafe latte, kopi susu, dan lain-lainnya. Sampai, contohnya nih, kita jual kentang, french fries, kentang goreng. Nah, bahan baku membuat kentang itu eee, ada kentang langsung dan juga ada saus sambal, dan juga ada minyak goreng dan lain-lainnya. Gitu teman-teman, jadi semuanya harus kita masukkan terlebih dahulu. Gimana sih cara menambahkan produk gitu? Jadi di sini kita nanti bisa tahu ada harganya berapa dan lain-lainnya. Caranya adalah kita pencet create, langsung nih kita buat produk name-nya. Misalnya, kita punya atau, kita jual mie goreng, Indomie goreng. Ini apakah diconteng kalau bisa dijual,
dan kalau bisa dibeli juga. Maksudnya gini, berarti Indomie goreng ini kita jual kan, kita jual, terus kita juga bisa belikan bahan bakunya, gitu. Nah, ini produk tipenya apa? Consumable, service, atau storable. Karena ini bisa dimakan, jadi consumable. Kategorinya kita bisa buat baru atau yang sudah ada. Ini yang sudah ada green bean untuk coffee shop. Kita ganti, kita buat baru, create dan edit. Itu kita buat aja kategori makanan. Create and edit. Ya, makanan. Oke. Ini bisa diatur lebih dalam lagi ya, internal reference-nya juga kita bisa kasih kategori, dan ini adalah sales atau harganya berapa kita jual Indomie goreng. 10.000 kita tulis. Kita beli cost-nya berapa nih? Kita beli bahan baku Indomie goreng misalnya satu bungkusnya cuma 2.500. Tuh. Nah, kemudian kita bisa atur ini beratnya berapa, ini biar bisa mengetahui gudang kita kapasitasnya berapa, sekarang ada berapa, misalnya ini karena dalam kilogram berarti kita tulis misalnya beratnya 200 gram, berarti 0,2 kilogram gitu. Lalu kita bisa tambahkan foto juga, terus seperti itu teman-teman. Tuh. Ini besarannya bisa diatur ya, misalnya quantity order atau apanya. Kita kembali. Ya. Ini Indomie goreng tadi. Lalu kita buat deh, kita create. Nah, begitu teman-teman. Saat nanti kita bisa atur nih di tangan kita sekarang ada berapa jumlahnya, kayak gitu. Kita balik lagi ya ke produk. Ya, jadi pokoknya harus dituliskan semua baik bahan baku ataupun ada. Itu teman-teman pelajaran pertama dari inventory ini. Nah, selanjutnya kita bisa mengatur nih. Kita bisa mengatur persediaan dan mengetahui persediaan ada berapa. Misalnya kayak di sini biji kopi Arabica kita ada 46 unit nih. Yang lainnya ternyata kita belum stok, masih kosong. Minyak goreng ada 9 unit dan lain-lainnya. Nanti ini akan diintegrasikan karena gudang kosong berarti tim kita harus beli bahan baku melalui purchasing. Kita beli bahan-bahan baku yang ada di kita tersebut, gitu teman-teman. Nah, mungkin seperti itu dalam penjelasan inventory ini teman-teman. Cukup sekian, sampai bertemu di part selanjutnya. Terima kasih.